Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Automotive bersama saya Anwar, dan kali ini saya lagi ada di PT SAM. Masih ada di PT SAM, berkali-kali saya di sini karena memang di sini ada banyak sekali mobil-mobil bekas recommended, dan ada bahkan mobil baru yang cukup recommended dengan harga yang ya bisa dibicarakan lah di sini. Nah, kali ini yang akan kita ulas adalah mobil yang persis ada di belakang saya. Ini adalah Mercedes-Benz GLA. Ya, ini adalah yang seri GLA nih, GLA 200. Nah, yang ini akan kita ulas pada kesempatan kali ini. So, buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, lalu kemudian gambar jempol ke atas begitu, jangan lupa ditekan, lalu kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan tentang ulasan kita kali ini. Well, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, mobil yang ada di depan saya kali ini adalah Mercedes-Benz GLA. Dan seperti yang kita lihat, ini mobil kondisinya memang adalah kondisi mobil bekas. Tapi kalau kita lihat, tidak ada kerusakan-kerusakan yang menjadikan mobil ini akan menjadi PR tersendiri kalau misalkan teman-teman memiliki atau berminat untuk membawa pulang dengan harga yang ya silahkan bisalah dibicarakan. Nah, untuk bagian depannya ada semacam kayak anak-anak lampu di sini. Ini menjadi ciri khas lampu depan daripada Mercedes-Benz. Ada LED DRL tentunya dengan lampu atau headlamp yang menggunakan proyektor. Di bawah kosong, nggak ada fog lamp pada mobil ini, tapi di sini ini semacam ruang pendingin pada disc brake, karena kenapa di sini bolong sampai ke dalam. Jadi ini bisa mendinginkan disc brake pada saat mobil ini kecepatan tinggi lalu kemudian berhenti. Nah, pada grillnya di sini warnanya silver paduan dengan warna chrome. Chrome memang ciri khas atau warna ornamen-ornamen yang mewah. Ada emblem Mercedes tentunya, karena mobil ini adalah Mercedes bukan Yamaha. Tapi di sini tidak tembus sampai ke dalam, jadi ini tidak berfungsi untuk mendinginkan, hanya emblem. Nah, yang ini grillnya ini tembus sampai ke dalam untuk pendinginan mesin dari mobil ini. Di sini juga ada emblem Mercedes-Benz dengan semacam kayak padi kayak gitu ya. Di bawah sama ada grill juga, lalu kemudian ada sensor. Nah, di bagian sebelah kanan kondisi lampunya juga masih sama bagusnya, dan di xenon ini sepertinya lampu yang dipakai di mobil ini dengan proyektor juga pada bagian headlampnya. Oke, kita inspeksi keliling lagi, kita tunjukkan semuanya. Nah, untuk bagian velgnya seperti ini dual tone, dan ini adalah velg AMG. Di sini ada emblem AMG, IMG, AMG ya, apalah sebutannya. Seperti itulah saya menyebutnya. Lalu kemudian ada emblem Mercedes tentunya pada bagian tengah velgnya, 5 baut ya di dalam. Ada disc brake sebagai bagian dari pengereman dari mobil ini, karena memang mobil ini sistem pengeremannya menggunakan disc brake. Nah, bannya menggunakan Continental ya, ini ban Continental, ukurannya 235 45 ring 19. Cukup besar lingkar velg daripada mobil ini, sama lingkar velgnya dengan yang ada di sebelah sana, yaitu si Porsche itu. Nah, untuk bagian spionnya di sini sudah disematkan lampu sein juga, dan ini sama kelihatan dari samping juga. Nah, karena kenapa? Ini adalah lampu sein, jadi pada saat lampu seinnya menyala ini kelihatan dari samping. Nah, di atas sini, oh ya, sebelum kita ke atas, di sini ada wiper yang dia frameless, jadi sangat safe untuk kaca, dan dia posisinya agak ke bawah kalau kita lihat dari sini. Nah, di sini ada semacam over fender kecil ya, mempertegas bahwa ini adalah bagian fender.
meliuk sampai ke bawah, lalu kemudian sampai ke side skirtnya hingga ke belakang. Ini adalah ciri-ciri SUV atau model SUV crossover biasanya. Di bawah sini awalnya aku pikir ada kamera, tapi nggak ada kamera. Ya seperti itulah. Nah, handle pintunya sewarna dengan body dengan line window warna silver seperti ini sampai ke depan. Yang ini warnanya hitam dop. Di atas ada roof rail yang bisa dipasangi roof rack, tapi ini sangat kokoh, seperti yang saya pernah lihat pada Mitsubishi Outlander Sport, bukan Outlander PHEV. Lah, jadi kotor tangan saya. Nah, ini adalah pintunya, tapi sebentar kita lihat untuk bagian dalamnya. Kita ke bagian belakang dulu. Di sini ada tempat pengisian bahan bakarnya, berada di bagian sebelah kiri belakang ya. Jadi jangan masuk ke tempat pengisian bahan bakarnya, ngasih kesempatan ke yang bagian kanan, taruh di bagian posisi kiri. Nah, untuk roda belakangnya atau ban belakangnya ukurannya masih sama. Sistem pengereman sudah menggunakan disc brake juga atau cakram. Sama bannya menggunakan Continent. Sini warnanya hitam glossy ya, black glossy seperti itu. Lalu kemudian ada high mount stop lamp. Nah, ini adalah IMB motor ya, Jalan APP Tarani, atau mobil ini ada di Sadakar Utama Motor juga. Itu sebenarnya satu grup aja sih setahu saya. Nah, ini emblem GLA Mercedes tentunya di sini. Lalu kemudian di sini ada aksen chrome lagi memanjang menghubungkan lampu. Ya kalau kita tarik garis dari sini ini bersih. Lalu kemudian sampai ke sebelah kanan. Nah, yang pakai mobil ini sepertinya dokter awalnya. Nah, di bawah sini ada aksen chrome juga memanjang dari kiri sampai ke bagian sebelah kanan sana. Nah, ini adalah muffler dari mobil ini, ada dua, sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi mobil ini menggunakan dual muffler. Nah, di bagian belakang sini ada rear under garnish atau undergird seperti ini. Jadi memang ini adalah ciri khas mobil-mobil SUV, biasanya ada seperti itu. Dan ini membuat mobil ini kelihatan tangguh dan siap untuk menerjang medan apapun kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini ada aksen seperti ini, tapi ini tidak tembus ke dalam, hanya pemanis saja sih, sama dengan yang ada di sini, tidak tembus ke dalam juga. Nah, untuk lampunya, lampu belakangnya kondisinya masih bagus dua-duanya. Ini, lalu kemudian yang bagian tengah dan di bagian sebelah kiri juga kondisi masih bagus lampunya. Nggak ada pecahan, baret atau kerusakan-kerusakan yang menjadikan nilainya menjadi turun. Nah, seperti itu. Di bagian sebelah kanan kita inspeksi, semuanya masih bagus, tidak ada baret atau pecah atau penyok, karena memang mobil ini kondisinya pasti sangat terawat. Yang membeli mobil seperti ini pasti merawat mobilnya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya untuk handle pintu bagian kanan belakang sewarna dengan body dan berfungsi dengan baik pastinya. Untuk bagian driver juga sama, ada spion dengan lampu sen juga, tapi ini kok bentuknya kayak gini, agak unik ya. Bentuknya ada dua. Oke, untuk velg dengan bannya masih bagus juga untuk bagian depan. Side skirtnya juga masih oke. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Tapi sebelumnya akan saya buka semua pintunya biar kelihatan terang sampai ke dalam. Oh ya, di belakang sini ada wiper juga yang kecil, frameless, mungil di situ. Nah, kita mulai di bagian sebelah kiri. Untuk bagian sebelah kiri ada karetnya di bawah sini. Di atas sini ada karet, ada dua. Lalu kemudian di dalam sini masih ada lagi satu. Jadi kita bisa ngebayangin bagaimana maksimalnya peredaman dari mobil ini sehingga suara-suara di luar itu tidak terlalu kedengaran sampai ke dalam. Nah, untuk bagian penumpang sebelah kiri juga sudah dilengkapi dengan memory seat. Ada 3 malah memory seat, dan untuk seatnya juga bisa diatur dari sini. Untuk seat adjusternya, ini untuk recliningnya, dan ini untuk tapi ini nggak berfungsi ya. Ini sih nggak berfungsi, ini cuma pemanis saja, karena ini harusnya pengaturan untuk headrestnya, tapi kok nggak berfungsi ya, seperti itulah. Lalu kemudian di belakang ada di bawah ada sliding
Lalu kemudian bisa diatur juga untuk kayak adjusternya di sini. Nah, ini bisa diatur untuk naik turun bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, ada tombol power window juga di sini untuk mengatur kebutuhan power window-nya. Di sini ada tuas untuk membuka pintunya dan mengunci pintunya, masih model manual seperti itu. Masih kayak mobil-mobil zaman dulu ya. Ditarik, nggak ditaruh di sini. Nah, untuk armrestnya bahannya kulit dan ini soft touch dengan jahitan asli warna merah. Sound systemnya ada cup holder dengan door pocket. Ini semua masih oke. Blower AC dengan airbag di sini. Mobil ini lengkap dengan safety dan ada semacam kayak speaker juga ditaruh di situ. Lalu kemudian ini aksennya panel aksen kayu ya, sama seperti yang di pintu nggak ada. Nah, ini soft touch untuk tempat penyimpanannya. Ini ada kitab-kitab ditaruh di situ atau buku-buku. Nah, ini untuk pengaturan dudukannya ya. Biasanya sih kayak semacam lumbar support dia juga ditaruh di sini. Ya, setahu saya seperti itu. Kalau ada yang lebih tahu, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Nah, ada seal pad juga Mercedes-Benz. Ada tempat penyimpanan lagi di sini kecil, saya nggak tahu untuk apa. Tapi di sini gelap. Sorry ya, gelap ya. Nah, seperti itu untuk bagian dalamnya. Lalu kemudian untuk joknya ini menyatu antara jok dengan headrestnya, jadi dia tidak adjustable. Bahannya di sini semacam bahan Alcantara dengan perpaduan kulit pada bagian luarnya. Ini Alcantara semua. Nah, sekarang kita ke bagian baris kedua. Baris kedua pintunya sama seperti yang ada di depan, kecuali pada pengaturan seatnya, karena ada pengaturan seat elektrik pada bagian baris kedua ini. Tapi bahannya sama di sini Alcantara juga. Lalu kemudian di sini bahannya iya semacam kayak Alcantara gitu ya. Tapi di sini kulit dengan jahitan asli dan di bawah ada cup holder, botol holder ya. Lalu kemudian ada speaker di bawah. Nah, di sini sama bahannya sama seperti yang ada di depan. Halus ya. Dengan bahan kulit dan jahitan asli juga di sini. Headrestnya tidak adjustable, untuk pengaturan headrestnya sama seperti yang ada di depan. Tapi ini bisa untuk mencekik orang dari sini. Misalkan ada yang duduk di situ, kita pengen cekik dari belakang, bisa dicekik. Alangkah laknatnya niat buruk itu. Nah, di atas ini ada grip juga, lalu kemudian ada lampu baca. Oke. Seatnya sudah ISOFIX. Untuk bagian tengah, di sini harusnya ada headrest. Nah, yes. Nih, ada headrestnya dan ini adjustable. Lalu kemudian di sini ada armrest, dan armrestnya ini ada cup holdernya juga. Ada dua. Sorry. Nah, kalau kita tekuk seperti ini bisa duduk 3 orang. Oke, kita ke bagian sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kondisi pintunya sama, masih bagus semua, bahannya kulit dengan jahitan asli, ada tombol power window-nya, ada tuas untuk membuka pintunya, ada tweeternya, lalu kemudian speaker yang ada di bawah. Cup holder pastinya ada, nggak mungkin nggak ada cup holder pada bagian mobil ini. Untuk joknya sama, kondisinya masih bagus juga. Di sini tapi kok ada gundukan ya, dan ini karpetnya kurang rapi aja sih sebenarnya, tapi itu masih bisa dirapikan. Ada seat pocket juga pada bagian driver dan bagian penumpang sebelah kiri sana ada. Seat belt sebagai standar safety 3 titik, ISOFIX semua. Yes, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian driver. Nah, pada bagian driver ada tambahan satu, ada lock door ya di sini. Tuas untuk membuka pintunya sama, warna silver juga. Dengan garis frame warna silver sama. Ada pengaturan sliding pada bagian joknya. Ada pengaturan reclining juga. Memory seat ya, memory seat 1, memory seat 2, memory seat 3. Ya, seperti itulah. Lalu kemudian ada pengaturan untuk spionnya, ada tombol power window.
Ini adalah tombol power window-nya, lalu kemudian sandaran tangan dengan bahan kulit dan bahan soft di sini. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya ada di sini. Dan di bawah sini, saya nggak tahu ini apa. Ada yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, ada cup holder juga dengan speaker di sini. Mobil ini hanya ada 2 pedalnya karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis dengan pedal shift pastinya. Nah, seperti ini seatnya. Lalu kemudian kita coba untuk duduk di dalam. Yes. Nah, duduk di dalam sini yang kita dapat adalah setir untuk audio switch-nya. Ada emblem Mercedes tentunya di sini, dan di bagian sebelah kanan ada tuas untuk tombol untuk mengangkat dan menutup telepon, menaikkan volume, dan untuk voice command bisa ya di sini ya. Nah, seperti itulah. Di bagian sebelah kiri sini nih ada wiper. Di bagian sebelah kanannya ada transmisi ya. Ini transmisinya ditaruh di sini. Rear parking, neutral drive. Lalu kemudian untuk lampunya, tuas lampunya ada di bawah sini. Nah, tombolnya untuk start dan stopnya ini mesti pakai anakan kunci ya, pakai kunci yang bentuknya kotak itu dicolok ke dalam. Nah, seperti itu untuk bagian kemudinya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada blower AC, ada 3, ada 5 sebenarnya, ada di bagian sana 1 dan di bagian sebelah kanan sini 1. Ini ada blower AC juga. Nah, untuk head unitnya bentuknya kecil di sini. Ini sangat kecil untuk head unitnya dan dia bentuknya semacam kayak pop up. Nah, di bawah sini ada pengaturan AC-nya juga. Ada pengaturan AC-nya. Di bagian sini juga ada untuk navigasi, telepon, mengangkat dan menutup telepon, ada juga di situ. Oh sorry, ini bukan AC, yang di bawah sini yang AC, sorry. Nah, ini adalah AC-nya di bawah, masih menggunakan knob tapi sudah elektrik semua. Ini adalah untuk kebutuhan musiknya, kita bisa on-kan, off-kan, dan seterusnya. Nah, di sini ada shortcut juga untuk kita mengatur kebutuhan head unit seperti yang kita inginkan ya. Seperti itu ya. Sepertinya seperti itu. Nah, ada tempat penyimpanan di bawah sini, ada 2, di bagian depannya juga masih ada 1 dengan lighter yang bisa dipakai untuk power outlet. Nah, ini adalah armrest-nya, dan di sini tetap ada 2 cup holder, bisa naruh botol. Nah, armrest-nya sekaligus tempat penyimpanan barang. Di belakang sini bisa naruh barang. Ini bisa dimaju mundurkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kalau di sini ada botol, ini nggak bisa maju pastinya. Kalau maju hanya bisa memanfaatkan 1 cup holder. Oke. Di atas ini ada lampu baca. Nah, di atas ini ada lampu baca tentunya yang bisa kita on off kan. Lalu kemudian untuk membuka sunroofnya, tapi ini nggak ada kuncinya. Saya nggak minta kuncinya sih emang. Lalu kemudian sun visor dengan vanity mirror, bisa dandan di sini tapi nggak ada lampunya. Lampunya ada di atas sini, tapi itu pasti sudah sangat menerangi lah. Nah, ada tempat naruh kacamata di sini. Kalau misalkan pakai kacamata renang, taruh di sini. Lagian ngapain juga kacamata renang. Nah, untuk spion tengahnya sudah electric dimming jadi auto. Nah, pada bagian pilar A-nya juga ini sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi mobil ini mestinya sangat safety. Bagian sini ada sun visor dengan vanity mirror juga untuk bagian penumpang, dan ada card holder juga situ. Nah, lampu baca. Sini juga lampu baca. Lalu kemudian lampu baca di bagian belakang. Kalau misalkan kita mau aktifkan dari sini juga bisa. Nah, di atas sini mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof, bahkan panoramik sampai ke belakang ya. Di belakang juga ada. Ya, seperti itu. Jadi mobil ini sangat cocok juga untuk dipakai kampanye. Jadi berdiri di sini nongol sampai ke atas. Nah, bagian sini tadi ada penyimpanan, kita sudah jelaskan juga sebelumnya. Nah, duduk di bagian depan sangat lega pastinya, karena kenapa mobil ini legroomnya dan headroomnya pasti sangat luas. Ada grip juga di bagian atas ini. Nah, untuk setirnya masa iya Mercedes nggak tilt teleskopik? Pasti tilt teleskopik lah. Nah, tiltnya nggak terlalu jauh tiltnya, tapi teleskopiknya jauh.
Jadi sangat ergonomis untuk mengatur kebutuhan mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Di bagian pilar pintunya juga ada tweeter di situ, di sudutnya sana. Bagian itu ada tweeter. Nah, oke, seperti itu. Ini untuk parking ya. Jadi posisinya parkir di sini. Nah, selanjutnya apalagi ya? Apalagi yang mesti kita tunjukkan? Oke sih sepertinya. Nah, mobil ini adanya di SAM atau Saudagar Utama Motor. Oh iya, kita coba cek bagian bagasinya. Nah, untuk baris keduanya, kita coba naik. Nah, saya yang tingginya standar, tapi ini memang posisi duduknya yang ada di depan tadi terlalu saya mundurkan untuk mengakses bagian setir. Tapi ini masih cukup luas untuk ruang kaki saya. Ini masih dapat ya, masih dapat lah seperti itu untuk ruang kaki, jadi masih cukup, masih oke sih. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan juga. Sorry sekali lagi karena di sini agak gelap. Sekarang kita ke bagian belakang lagi. Di sini udah cukup. Nah, untuk bagasinya kita lihat seperti apa. Nah, untuk bagasinya sudah menggunakan electric power back door ya. Jadi tinggal dipencet di sini untuk nutup, dan di sini motornya sangat besar. Untuk motor pembuka pintu belakangnya sangat besar. Di bawah sini masih ada, nggak ada ban serep, tapi ada toolkit lengkap di bagian bawah. Dan ini ruang bagasi yang sangat luas. Lalu kemudian ada kompartemen partisi juga untuk pemisah bagian dari privasi kalau misalkan kita membawa barang. So far seperti itu. Untuk bagian belakangnya kita tutup lagi. Nah, dia akan menutup dengan sendirinya. Nah, seperti itu yang bisa kita sampaikan tentang si Mercedes-Benz yang GLA 200 ya. Seperti itu kondisinya. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, datangi Saudagar Utama Motor atau SUM untuk test drive atau ngecek unitnya secara langsung, biar rasa penasarannya terobati. Dan kalau misalkan mau dibawa pulang ya silahkan ditukar dengan segopok rupiah. Untuk harga dari mobil ini silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi atau klik link WhatsApp yang ada di situ. Well, sekian ulasan kita kali ini. Terima kasih, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Masih ada banyak mobil di sini yang bakal kita review, seperti Lexus yang ada di sini, lalu kemudian BMW yang ada di sana, lalu kemudian ada Fortuner, ada Toyota Foxy dan Pajero. Ada banyak mobil di sini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.